Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Semoga puasa kita diterima Allah dan kita bisa menyempurnakan puasa ini sampai 1 bulan penuh. Kepada saudara-saudari saya yang kebetulan bukan muslim dan muslimah, saya ucapkan selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu, berhasil sampai pada yang dicita-citakan dan direncanakan. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya cintai, kita adalah warga negara Indonesia yang patuh pada aturan, tunduk pada ketentuan. Ketika pemerintah menarik subsidi BBM, Pertalite dikhususkan oleh pemerintah buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung, maka Pertalite diberikan subsidi dan dinikmati oleh mereka. Bagi kalangan yang lebih mampu, dianjurkan, disarankan untuk menggunakan Pertalite, menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar kendaraan mobil maupun motornya. Berita mengejutkan. Ternyata Pertamax yang kita konsumsi, yang kita beli untuk kendaraan kita, itu bahannya adalah Pertalite yang mestinya digunakan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu, tapi dioplos hanya diberikan pewarna sehingga bentuknya berubah, lalu diberi nama Pertamax. Anjuran pemerintah kita sambut karena kita menyadari kalau memang orang-orang yang mampu memang selayaknya tidak mengambil BBM subsidi, maka kita ambil Pertamax sebagai bukti bahwa kita mendukung program pemerintah. Tetapi saudara, betapa sakitnya, betapa pilunya ketika ternyata Pertamax itu adalah Pertalite yang diubah namanya. Karena diubah namanya, maka harganya menjadi harga Pertamax. Dengan demikian ada selisih harga. Kalau yang saya dengar-dengar itu adalah ada selisih harga 2.900. Terus terang saja saya, saudara, ketika beli BBM saya tidak pernah bertanya berapa harganya. Saya datang, isi ya isi, gitu aja. Berapa diisi, itu saja. Ternyata ini saudara sekalian, permainan kong kali kong orang-orang Pertamina, dan bisa saja ini ada backingannya. Yang jelas kita tahu satu di antara oknum itu adalah Reza Khalid dan anaknya, dan itu ternyata adalah keturunan imigran Yaman. Reza Khalid adalah pemain minyak sejak dulu dari zaman Pak Harto. Artinya ini orang
sudah terlalu lama mengemplang, sudah terlalu lama mengambil keuntungan, sudah terlalu lama mengeruk kekayaan bangsa Indonesia untuk dirinya. Sekarang kita bertanya kepada pemerintah. Kita sudah sekian tahun dibohongi, ditipu. Isi BBM Pertamax ternyata yang diberikan ada Pertalite. Dari sisi harga, berapa duit yang kita berikan kepada oknum dengan selisih harga yang begitu besar. Bayangkan saudara, 2.900 kali berjuta-juta bermiliar, maka benar. Kalau dihitung-hitung berapa triliun? 1.000 triliun. Masya Allah. Oke, taruhlah uang itu sudah di kantongnya. Sekarang ketika mereka sudah ditangkap, terus kemana uang itu dikembalikan? Ayo, dikembalikan kemana? Ke negara? Saya tidak yakin akan dikembalikan uang itu ke negara secara utuh. Bisa saja nanti dalam prosesnya ada negosiasi, akan dikembalikan sekian dengan pengurangan hukuman, pengurangan tahanan, pengurangan sebagainya, atau bisa saja oke, akan dihukum tapi nanti di penjara akan mendapatkan fasilitas seperti hotel bintang 5. Jadi bagaimana caranya kita bisa menarik uang itu kembali kepada rakyat yang membeli tentunya. Kalau umpama orang yang selama ini membeli Pertamax tidak bisa memperoleh kompensasi, oke, dikembalikan kemana uang itu? Itu dari sisi uangnya. Lalu yang kedua, dengan adanya oplosan ini, mobil atau motor yang mestinya direkomendasikan memakai Pertamax, di mana rekomendasi menggunakan Pertamax itu akan membuat mesin awet, mesin bisa lari dengan cepat, mesin bisa berumur panjang. Lalu dengan digantinya Pertamax menjadi Pertalite ini, sudah pasti ada komponen-komponen mobil yang rusak. Mungkin saat ini belum ketahuan karena kita belum pernah memasukkan mobil itu ke bengkel khusus ngecek soal penggunaan bahan bakar. Bagaimana kalau ke depan ini, dalam waktu yang tidak lama, tiba-tiba mobil itu rusak, bongkar mesin, dan rusaknya akibat penggunaan BBM yang oplosan yang mestinya Pertamax tapi diisi Pertalite. Siapa yang akan mengganti? Ini pertanyaan yang kita sampaikan kepada aparat. Dan menurut kita tidak mungkin ada penggantian. Karena itu, satu yang kita minta adalah potong leher atau hukum mati saja itu pelakunya. Hukum mati saya lebih senang. Apalagi imigran Yaman jelas-jelas sudah membuat kacau, membuat rusak di Indonesia. Buktinya itu adalah si Colet, Riza Colet itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak berharap uang kembali. Kita tidak berharap mobil akan diganti biaya bengkelnya. Enggak masalah, tetapi tolong kepada aparat kita minta pelaku kejahatan Pertamina ini hukum mati, atau kalau enggak hukum seumur hidup.
Kalau sampai hanya dihukum sekian tahun, sekian bulan, maka buat apa hukum? Kalau jelas-jelas itu melanggar berat tapi dihukum kecil-kecil. Ini yang terjadi di Indonesia. Kepada aparat silakan untuk mengusut tuntas, dan kepada para penegak hukum wabil khusus hakim, jaksa, tuntut mereka hukuman mati. Hakim tolong putuskan hukuman mati. Sita seluruh harta kekayaannya, serahkan kepada negara. Kejahatan luar biasa ini untuk kepentingan diri dan kelompok orang-orang yang rakus. Saudara, ini adalah pendapat dan harapan. Semoga sampai kepada orang-orang yang menangani masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.